Polri Jenderal Polisi Tirto Karnavian menggelar konferensi pers langsung. Kita bergabung ke sana bersama dengan Ketua KPK. Kita ke gedung KPK. Sudah disampaikan di dalam rapat perkembangan dari kasus penyerangan pada saudara Novel. Progresnya cukup bagus. Kemudian kita juga melihat usaha dari teman-teman Polri sangat serius menangani kasus ini. Bahkan di dalam rapat itu juga ditawarkan kalau KPK mau bergabung untuk mempercepat, memperkuat penyelidikan ini, itu jadi kewenangannya tawarannya sudah dibuka oleh teman-teman dari Polri, dari Pak Tito, dari Kapolri. Nah, tapi kami juga sebagaimana Anda ketahui, kami kan penyelidik dan penyidik kasus korupsi, bukan pidana umum. Kami secara internal akan mengevaluasi backup apa yang bisa kami berikan, kemudian dukungan apa yang bisa kami berikan, nanti segera kami komunikasikan pada Bapak Kapolri. Jadi tawaran itu sudah sungguh sangat simpatik, sungguh sangat baik, tapi kami harus mengevaluasi dulu kira-kira tawaran apa yang bisa diberikan oleh bantuan apa yang bisa diberikan oleh KPK pada Polri. Jadi kalau melihat perkembangan tadi cukup baik, bahkan nanti mungkin ada langkah-langkah klarifikasi juga ke saudara Novel ke Singapura. Mungkin nanti akan saya dampingi. Mudah-mudahan kita segera bisa menemukan pelaku di dalam kasus ini. Sementara dari saya itu, terima kasih sekali lagi Bapak Kapolri. Terima kasih banyak Bapak Ketua, Pak Febri, Pak Kadif Humas. Baik rekan-rekan sekalian, jadi kehadiran kami dari Polri disertai dengan Kabar Eskrim, Kapolda Metro, Kadifkum, kemudian juga tim penyidik dari Polda Metro Jaya ke KPK. Sebelumnya kami sudah melakukan komunikasi dengan Bapak Ketua minggu lalu, yang intinya adalah kita ingin bertemu untuk membahas progres penyidikan kasus dugaan penganiayaan ya terhadap saudara Novel. Nah, jadi tadi tim sudah menjelaskan mengenai progres terakhir, termasuk diantaranya ada 56 saksi yang sudah diperiksa, dan ada progres penting yaitu adanya saksi yang kita juga melihat pada waktu kejadian, tapi kita tidak ingin sebutkan namanya ya. Saksi yang pada waktu kejadian itu saksi yang mendapat kami sangat penting karena dia yang melihat. Selama ini kita menemukan saksi-saksi yang melihat orang-orang yang ada sebelum kejadian, yang bisa jadi pelaku, bisa jadi bukan. Tapi kalau ini tidak, saksi yang melihat pada saat kejadian, sehingga kita duga dia adalah saksi yang melihat, yang saksi ini melihat orang yang tipologi pelakunya, karakternya seperti apa, badannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini kemajuan penting. Di samping itu ada beberapa lagi hal-hal penting lain seperti konfrontasi yang sudah dilakukan dengan orang-orang yang dicurigai, dengan beberapa saksi-saksi ya. Ini sudah dilakukan. Nah, kemudian berkaitan dengan langkah lanjut, saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ketua KPK dari tim Polri, menawarkan kepada KPK untuk mungkin membentuk tim dan kemudian bisa membackup atau menempel kepada tim yang dari Polri. Memang ini bukan tim gabungan, karena kalau tim gabungan itu kalau mungkin tidak pidana korupsi, tupoksi yang sama. Sementara ini kan dari kasus yang terjadi tidak pidana umum yang menjadi domain dari kepolisian. Tapi kepolisian membuka diri kepada teman-teman KPK, apalagi kalau sudah ada saudara Novel menyampaikan ada kecurigaan dari oknum kepolisian. Nah, ini kan tentunya bagi kepolisian tidak nyaman, dan kita juga tidak ingin agar ada kecurigaan hal-hal negatif seperti itu. Oleh karena itu alangkah lebih baiknya kalau seandainya kita lebih terbuka dengan cara
tim dari KPK bisa nempel. Jadi misalnya mengecek alibi orang-orang yang diduga dicurigai dia ada di dekat rumah novel. Cek alibinya pada waktu kejadian ada di mana. Dikeler istilahnya bahasa lapangannya, dikeler bersama-sama tim KPK. Ini tawaran kita. Kemudian setelah itu konfrontasi yang perlu kita lakukan antara orang yang dicurigai dengan para saksi. Nah ini juga melibatkan teman-teman dari KPK. Kemudian ada beberapa IT yang diperlukan bersama-sama mungkin untuk dianalisis. Nah, kita juga sangat terbuka kepada tim IT dari KPK mungkin untuk sama-sama mempelajari sehingga apapun masukan yang dari terima Polri bisa dianalisis bersama atau analisis terpisah, tapi setelah itu di-sharing. Nah itulah langkah-langkahnya. Jadi kita prinsip ingin dari kepolisian ingin kasus ini terungkap secepat mungkin. Ini komitmen kita. Tapi sekali lagi pengalaman kami di lapangan, ya, pengalaman saya juga pribadi yang cukup banyak menangani kasus-kasus yang cukup menonjol ya. Usaha kita 25% usaha manusia, tapi tetap 75%-nya nanti itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kemudahan dan jalan bagi kita supaya kasus ini juga dapat cepat untuk terungkap ini. Itu juga akan melegakan bagi kami karena ini bagi kami juga menjadi hutang bagi kepolisian kasus ini. Saya kira itu. Kemudian berkaitan dengan masalah tadi kita diskusikan mengenai masalah pernyataan saudara Novel yang ada di majalah Times, ya, adanya dugaan oknum jenderal polisi. Kami tentunya menanggapi ini tidak overreaktif ya. Kita akan berusaha secepat mungkin mengirim tim ke sana untuk menanyakan kepada saudara Novel apakah itu merupakan fakta yang ada bukti ataukah merupakan isu kecurigaan. Nah kalau itu merupakan fakta hukum bukti dari Polri siap, kami akan proses hukum. Kita akan melakukan penyidikan dan kita akan terbuka untuk itu hasilnya. Tapi kalau itu merupakan suatu isu, nah saya dari Polri, saya selaku pimpinan Polri tentunya menyayangkan karena ini akan dapat akibat buruk kepada image institusi kepolisian, ya. Yang kedua juga bisa menimbulkan situasi yang kurang baik antara institusi Polri dan KPK yang kami tidak ingin harapkan karena Polri dari awal kepemimpinan saya dengan Agus, kami sudah komitmen prinsip ingin bersinergi sebaik-baiknya Polri dan KPK. Kemudian yang ketiga juga kita tidak ingin isu itu kemudian menjadi liar dan kemudian di dalam institusi kepolisian sendiri saling curiga. Karena di dalam institusi kepolisian pun sama, kita juga semua anggota kepolisian ingin institusinya baik ya. Nah, sehingga kalau ada kecurigaan satu sama lain juga bisa menimbulkan situasi yang kurang harmonis di dalam lingkungan kepolisian. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tito sore hari ini begitu religius ya. Karena tadi sempat saya mendengar 25% usaha manusia untuk penyidikan Novel Baswedan, tapi 75% keputusan ataupun juga ketentuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Tapi terlepas dari itu, tampaknya hari ini pucuk pimpinan dari Polri, kemudian pucuk pimpinan dari KPK ingin melegitimasi kepada publik bahwa mereka baik-baik saja meski Novel Baswedan korban penganiayaan dengan air keras yang merupakan penyidik senior di KPK mengeluarkan statement yang akhirnya dikeluarkan di media internasional yang menyebutkan ada keterlibatan petinggi Polri atas penganiayaan yang dilakukan atas dirinya. Hal ini tampaknya merasa perlu untuk Tito Karnavian untuk muncul bersama dengan Agus Raharjo di depan publik dan menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja, polisi begitu baik menawarkan untuk bekerja sama kepada KPK meskipun itu bukan tupoksi ataupun bagian dari tindak pidana umum yang biasa dikerjakan oleh kepolisian. Tapi paling tidak hari ini Tito Karnavian ingin menegaskan bahwa
mereka clear akan segera mengirimkan tim ke Singapura tampaknya untuk mempertanyakan kepada Novel Baswedan apakah itu fakta hukum, karena kalau ia akan dibuka, tapi kalau tidak amat disayangkan oleh Tito Karnavian. Tapi sekali lagi memang kelamaan untuk kasus Novel Baswedan ini untuk menemukan siapa sesungguhnya pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK tersebut.